Cakep. Ulangi sikat gigi. Cakep. Berdirilah kami di sini untuk memulai presentasi kami. Baik, materi yang kami bawakan saat ini adalah dasar-dasar pengetahuan, di mana kami akan membahas baik itu pengertian pengetahuan, dasar-dasar pengetahuan, ataupun kesimpulan. Yang pertama, pengertian pengetahuan. Pengetahuan dari pandangan rasionalis, yaitu Plato 427 sampai 347 dan Rene Descartes 1596 sampai 1650. Dan juga terdapat empirisme dan realisme dari Aristoteles dan juga empirisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan pandangan rasionalis bersumber dari ide yang dimana pembawaannya adalah Plato 427 sampai 347. Menurutnya, alam ide itu kekal dan tidak berubah-ubah, di mana manusia semenjalani sudah membawa ide bawaan sehingga tinggal mengingatnya kembali untuk menganalisa sesuatu itu. Yang kedua, ada istilah yang digunakan Rene Descartes 1596 sampai 1650 sebagai tokoh rasionalis dengan nama Nete ide, di mana penganut rasionalis tidak percaya dengan inderawi karena inderawi memiliki keterbatasan dan dapat berubah-ubah. Sesuatu yang tidak mengalami perubahan itulah yang dapat dijadikan pedoman sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan juga terdapat dari Aristoteles dan para penganut empirisme dan juga realisme menyangka yang disampaikan oleh kaum rasionalis. Mereka berdalih bahwa ide-ide bawaan itu tidak ada, dan hukum-hukum dan pemahaman yang universal bukan hasil bawaan tetapi diperoleh melalui proses panjang pengamatan dan manusia. Aristoteles berkesimpulan bahwa ide-ide dan hukum yang universal itu muncul ditemuskan akal melalui proses pengamatan dan pemahaman melalui dan juga pengetahuan yang tidak bisa diukur dan dibuktikan dengan empirik realitas material merupakan pengetahuan yang hanya reali, tahayul dan bohong atau mitos. Dan juga terdapat aliran empirisme, di mana aliran empirisme menyatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman-pengalaman yang konkret, dan sedangkan aliran rasionalis berpendapat bahwa pengetahuan manusia didapatkan melalui penalaran rasional. Dan kedua pendekatan ini merupakan cikal bakal lahirnya positifisme modern dalam kajian keilmuan. Baik, materi berikutnya akan dibahas oleh teman kami, Niken. Yang kedua, dasar-dasar pengetahuan. Adapun dasar-dasar pengetahuan itu yang pertama penalaran, yang kedua logika, yang ketiga sumber pengetahuan, yang keempat kriteria kebenaran. Saya akan menjelaskan definisi dari penalaran. Penalaran itu kemampuan menalar menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaannya. Yang kedua, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakan yang bersumber pada pengetahuan yang didapat dari kegiatan merasa atau berpikir. Yang ketiga, penalaran merupakan suatu proses penemuan kebenaran di mana tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenaran masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, ciri-ciri penalaran. Adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut dengan logika. Dan tiap penalaran itu mempunyai logika tersendiri dan sifat analitik dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka tersendiri.
logika, suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sah atau valid jika proses penarikan kesimpulan tersebut menurut cara. Cara penarikan kesimpulan ini disebut dengan logika, di mana logika secara halus dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sah. Selanjutnya, jenis-jenis logika. Logika induktif, penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan bersifat umum. Di sisi lain, pendekatan yang berusaha untuk mencari kebenaran melalui generalisasi dari contoh-contoh yang ada. Dalam logika induktif, kita mengamati pola-pola atau hubungan-hubungan tertentu dari contoh-contoh yang diberikan dan kemudian membuat kesimpulan. Contoh sederhananya dari logika induktif itu, yang pertama, misalkan Oke teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sumber pengetahuan. Apa itu sumber pengetahuan? Pengetahuan yang digunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasionalisme atau idealisme, dan fakta, pengalaman atau empirisme. Nah, di sini kita bisa melihat apa itu paham rasionalisme. Yang pertama, kaum rasionalis menggunakan metode deduktif dalam menyusun pengetahuannya. Ada yang kedua, secara singkat dapat dikatakan bahwa ide kaum rasionalis bersifat a priori, dan pengalaman yang menggunakan manusia melalui penalaran rasional. Yang kedua, paham empiris. Kaum empiris berpendapat bahwa pengetahuan manusia bukan didapatkan melalui penalaran rasional yang abstrak, tapi melalui pengalaman yang konkret. Di sini ada slide selanjutnya. Selain rasionalisme dan empirisme, juga terdapat cara untuk mendapatkan pengetahuan. Yang pertama, intuisi. Intuisi merupakan suatu kegiatan berpikir non-analitis yang tidak mendasarkan diri pada suatu pola pikir berpikir. Penjelasan lain, intuisi adalah istilah dalam psikologi yang merujuk pada pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh secara langsung tanpa melalui proses penalaran eksplisit atau analisis yang mendetail. Intuisi ini sering dianggap sebagai perasaan atau firasat yang muncul secara tiba-tiba dan memberikan keyakinan atau keputusan tersendiri. Yang kedua, wahyu. Pengungkapan atau penampakan kebenaran yang tidak dapat dijelaskan oleh metode ilmiah biasa. Wahyu dalam konteks agama dan teologi biasanya berarti penampakan atau penampakan Tuhan yang tidak dapat dijelaskan oleh alam logika. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dinar Fraksi Saragih. Baik, saya akan mencoba presentasi dari saya. Kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran yakni berdasarkan teori-teori koherensi. Suatu pernyataan yang dianggap benar bila terjadi itu bersifat koheren atau konsisten dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang dianggap benar. Kriteria kebenaran cenderung menekankan salah satu atau lebih dari 3 pendekatan, yaitu yang pertama, yang benar adalah yang memuaskan keinginan kita. Yang kedua, yang benar adalah yang dapat membuktikan dengan eksperimen. Yang ketiga adalah yang benar adalah yang membantu dalam berjuang hidup biologis. Teori koherensi yakni pernyataan dan kesimpulan yang ditarik konsisten dengan pernyataan dan kesimpulan terdahulu yang telah dianggap benar. Yang kedua, dari korespondensi, yakni pernyataan benar kalau menjadi dikandung pertanyaan itu terhubung dengan objek yang dituju. Baiklah teman-teman, sekian dari kelompok kami. Jika kami membuka sesi pertanyaan yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Jelaskan menurut pandangan kalian, sejauh mana kita dapat mencapai pengetahuan yang masih gampang dipercaya, dan apakah ada pengetahuan yang absolut dan tidak dapat dilakukan? Terima kasih. Baik, selanjutnya boleh pertanyaan dari saudari Priska. Baik, saya Priska yang akan bertanya. Saya ingin bertanya bagaimana filsafat ilmu membahas peran intuisi dalam pembentukan pengetahuan ilmiah. Terima kasih. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Cecil. Baik, saya Cecil ingin bertanya, bagaimana pemahaman rasionalisme dan empirisme mempengaruhi cara manusia memahami alam semesta, dan bagaimana intuisi dan wahyu mempengaruhi cara manusia memahami alam semesta dalam konteks spiritualisme dan agama. Terima kasih. Dan yang terakhir dari Marjipan. Nama saya Ejelina Butariga dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana logika induktif dan deduktif dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat keputusan yang rasional, serta bagaimana penerapan logika ini dapat membantu kita untuk menghindari kesalahan penalaran dan asumsi yang tidak tepat. Terima kasih. Dan yang terakhir dari Marjipan. Silakan. Kenalkan, nama saya Marjipan Infrastruktur Jarnanor. Tadi di sini di slide sudah dijelaskan tentang pengetahuan. Saya ingin bertanya di slide 4 dan 5, yaitu pertanyaannya tentang apa perbedaan antara pemahaman rasionalisme dan empirisme dalam hal bagaimana mereka memandang kebenaran dan bagaimana mereka mengembangkan pengetahuan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Pertanyaannya kami tampung. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, kami akan membuat kamu penutup. Pergi ke warung membeli makan. Cakep. Warungnya punya Abang Marjipan. Cakep. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada perasaan silahkan ungkapkan. Hore. Oke, kita beri applause. Ya. Oke, terima kasih.